Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahran mubarakan. Wa faradu alaina as-siyam li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Quran surat As-Sam surat ke-91 ayat 7-10. Saudaraku jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hampir 23 hari sudah kita lewati bulan Ramadan. Ada banyak nilai-nilai pendidikan Ramadan yang telah kita peroleh dari beberapa aktivitas selama kita menjalani Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, kesempatan khutbah yang singkat ini sekurang-kurangnya ada beberapa nilai pendidikan Ramadan yang dapat kita ambil ibrahnya. Di antaranya yang pertama adalah nilai pendidikan dari Ramadan dapat membersihkan jiwa. Kita tahu bahwa keadaan jiwa seseorang menjadi penentu utama bagi dirinya dalam bersikap dan berperilaku yang baik atau buruk. Hal ini sangat ditentukan oleh apakah jiwanya bersih atau tidak. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi manusia yang bersih. Indikasi jiwa yang bersih adalah senang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarangnya, serta berupaya untuk menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang bersih akan membuat seseorang pertama senang pada kejujuran, dan puasa mendidik seorang muslim untuk bersikap dan berperilaku jujur meskipun tidak ada orang yang mengetahuinya kalau dia melakukan pelanggaran. Kedua, takut pada Allah, selalu merasa diawasi olehnya, yang membuat tumbuh dalam jiwanya rasa dekat kepada Allah, sehingga dia tidak mau melanggar ketentuan-ketentuan Allah meskipun diketahui, meskipun pelanggaran yang dilakukannya berupa pelanggaran-pelanggaran kecil dan orang tidak mengetahuinya. Ketiga, mendapatkan kebersihan jiwa dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya, dan puasa Ramadan merupakan salah satu upaya untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Yang keempat, jiwa yang bersih diindikasikan dalam bentuk disiplin dalam menjalani ketentuan-ketentuan Allah. Dan puasa Ramadan melatih kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin dalam menjalani kehidupan sebagaimana yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makan, minum, dan berhubungan seksual bagi suami istri ada ketentuan waktu yang harus ditaati oleh seorang muslim selama menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Kedisiplinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam dunia apapun, apalagi dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Hadirin rahimakumullah, nilai pendidikan kedua yang kita peroleh dari ibadah Ramadan adalah memantapkan keinginan pada hal-hal yang baik. Ibadah Ramadan mendidik kita untuk menjalankan yang baik-baik dan menjauhi segala yang buruk-buruk. Pahala atau imbalan pahala yang besar yang disediakan Allah terhadap orang yang menjalankan ibadah Ramadan membuat tumbuh pada dirinya keinginan untuk melaksanakan segala bentuk kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala bentuk keburukan-keburukan. Misalnya, memberi makan dan minum pada orang-orang yang sedang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Siapa yang beri jamuan kepada orang-orang yang berpuasa, maka mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu, yaitu tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Dengan imbalan besar itu, seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, meskipun miskin, masih tetap berkeinginan untuk bisa memberi makan dan minum pada orang yang berpuasa, meskipun sebiji kurma dan seteguk air. Hadirin saudaraku yang berbahagia, nilai pendidikan ketiga yang dapat kita ambil adalah mengokohkan jiwa kemasyarakatan. Sebagai manusia, kita menyadari bahwa hidup ini tidak mungkin bisa kita jalani dengan baik tanpa kebersamaan dengan manusia lainnya. Karena itu interaksi kita antara yang satu dengan yang lainnya merupakan sesuatu kebutuhan. Dan secara ekonomi, yang kaya membantu pada yang miskin, dan yang miskin pun harus tetap bersyukur pada Allah. Boleh jadi masih banyak orang yang miskin darinya. Ibadah puasa di bulan Ramadan mendidik kita untuk mengokohkan jiwa kemasyarakatan itu, sehingga orang yang memiliki kemampuan secara materi berempati siap untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, karena merasakan tidak enaknya lapar, tidak enaknya haus, padahal itu hanya beberapa jam saja. Menemukan jiwa ke masyarakat itu disimpulkan dalam bentuk membayar zakat fitrah, infak sodakoh, yang memang harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nilai pendidikan yang keempat atau yang terakhir pada kesempatan ini adalah setiap kita untuk banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi apabila doa itu dipanjatkan sembari melakukan itikaf di masjid. Pada 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah selalu merutinkan itikaf di masjid sampai beliau meninggal dunia. Hal ini Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari 10 terakhir yang kurang lebih 7 hari lagi,
kita sangat dianjurkan untuk berburu malam Lailatul Qadar. Malam yang perbuatan baik di dalamnya lebih utama daripada perbuatan baik selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Allah memang merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk memburunya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kalau kita ingin memperoleh barakah Lailatul Qadar secara pasti, maka kita hidupkan seluruh malam pada bulan Ramadan dengan berbagai ibadah dan ketaatan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Muttafaqun alaih. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat dan berbagai ibadah lainnya, dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari wal Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir selama bulan ini, sebulan Ramadan, kita begitu semangat melakukan puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, melakukan banyak amal kebaikan lainnya. Namun kita ketahui, kita harus menyadari bahwa bulan Ramadan bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sebuah perjalanan. Sebuah tarbiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau pendidikan kepada kita semua. Tujuan akhir kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak pada diri saya, juga pada saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempertahankan semangat dan semangat kita sepanjang tahun. Semua pelajaran ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya selama bulan Ramadan saja. Demikian khutbah yang singkat ini. Marilah menuju hari raya, hari kemenangan, hari kembali kepada fitrah, dengan memanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk melakukan berbagai ibadah dan ketaatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim, wa alamu anna wa amarakum bi amri azim, amarakum bis salati was salami ala nabil karim. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma dfa' annal bala wal wala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal bagh wa suyufal mukhtalifa was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum
Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu